Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha li anna Allah ta'ala yaqul fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur tak terhingga mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermujalasah di Masjid Baitur Rahman dalam rangka melaksanakan kajian rutin kita, pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapatkan manfaat, barokah, dan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kita insyaallah akan kembali melanjutkan kitab Minhajul Abidin halaman keempat kalau kitab kuningnya ya. Dijima apa enggak kira-kira kemarin? Biasanya kitabnya cuman dilipat, habis itu kemudian pulang, nggak disimak. Simak dan baca. Minimal membacakan sama istri itu sama dengan mutolaah. Tetapi jarang orang yang suka seperti itu. Baca sama istri berdua kan mesra juga seperti itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin ya rabbal alamin. Fatastaqbiluhu hahuna gitu ya. Fatastaqbiluhu hahuna mongko ngadepi hu ing abad hahuna ing dalem ing kono-kono wujub taubat, wajib taubat. Apa aqobatu taubati rintangan taubat, fayahtaju mongko butuh sapa abad. La mahalata hale mesti ila qatiha maring njungkungi atau nempuh taubat. Liyasilla drapun yen to tumeka sapa abet ilama maring barang huwa kang utawi ma iku al maksudu kang den sejo minha saking taubat. Ya. Jadi ketika seseorang itu kemarin kan ada sebuah rintangan namanya rintangan ilmu. Rintangan ilmu sudah dilalui. Maka ketika seseorang sudah berupaya untuk mendapatkan ilmu, lalu kemudian ia ingin melaksanakan ibadah, maka dia akan menghadapi satu step lagi yang disebut dengan aqobatut taubah. Ini harus dilewati. Maka seseorang itu pasti butuh untuk bisa melewati rintangan-rintangan taubat tersebut. Supaya apa? Supaya orang tadi bisa sampai kepada tujuannya. Karena setiap kita mau melaksanakan taubat itu pasti ada rintangannya. At-taubah fil lughah itu ar-ruju'. Taubat itu menurut makna bahasa itu artinya rujuk. Rujuk itu kembali. Kalau kita asalnya berbuat dosa, itu kan sama dengan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kemudian kita taubat, itu artinya rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak mudah, itu ada rintangan-rintangannya, ada awaiqnya. Ada rintangan-rintangannya. Nah, rintangannya akan kita bahas. Apa sih rintangan taubat? Sehingga orang yang betul-betul ingin melaksanakan taubat itu bisa melewati rintangan tersebut. Supaya apa? Supaya sampai kepada tujuannya. Ya gitu, itu tujuannya, supaya sampai kepada apa yang dimaksudkan. Fayakhudha fi dzalika bi iqamati taubat. Mongko tumandang sapa abad fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono nekot utaubati. Ya, bi iqamati taubati kelawan jumenengi taubat, bi hukukiha kelawan hak-hake taubat wa syara'itiha
dan lan pira-pira syarate taubat illa ayyaqta'aha tumeka yen to bisa nglakoni sapa abet atau nglewati sapa abet ha ing apa itu taubat atau bisa nglakoni sapa abet ha ing taubat. Falamma an hasalat lahu taubatu mongko tatkalane yen to bisa hasil lahu kadue abet apa taubatu taubat as-sadiqatu kang bener ya wa faragholan apa tuh namanya kosong sapa abet rampung sapa abet min hadil aqabati saking ikilah rintangan hana mongko condong sapa abet ilal ibadati maring ibadah liya kudadrapun yen to tumandang sapa abet via ing ibadah fanadoro mongko ningali sapa abet faidan mongko tatkala ningali haulahu iku tetep ing kiwa tengene abet awa iku utawi ana pira-pira penghalang muhdiqatun bih kang ngelimputi bihi kelawan abet. Oke, saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Aku sudah nggak begitu lancar baca gituan ternyata ya, masya Allah. Dulu itu tukang baca kitab, sekarang dah. Ya, tapi nggak apa-apa lah sisanya. Setelah seseorang itu bisa melaksanakan atau hendak melaksanakan taubat, kemudian dia bisa mengambil melaksanakan apa yang menjadi tujuan taubatnya dia, maka orang tersebut harus melaksanakan taubat sesuai dengan syarat-syaratnya. Sesuai dengan syarat-syaratnya. Syaratnya taubat ada berapa? Ayo, mau rifayah mesti disawi. Ada 3. Apa itu? Mecat, mengenai maksiat. Yang kedua, melongso. Kaping 3 orang aja bahasa Arab. Yang pertama adalah al-qat'u, memutus atau mecat, berhenti. Itu syarat taubat. Harus berhenti, al-qat'u anil maksiyati, berhenti dari perbuatan maksiat. Yang kedua adalah an-nadmu, nelongso atau menyesal. Nadm, sebenarnya asli daripada taubat itu an-nadm, menyesal. Jadi taubat itu ya memang ibaratun nadmi. Sebenarnya taubat itu ya penyesalan itu. Ketika seseorang menyesal, maka yang terjadi apa? Dia pasti berhenti dari perbuatan maksiat. Wong menyesal kok. Kalau ada orang menyesal tapi ngulang, itu bukan penyesalan. Itu bahasanya wong maksiat aling-alingan jumahan ya. Orang berbuat dosa tapi pura-pura taubat, seperti itu. Nah, taubat sambel. Maka oleh sebab itulah jangan sampai seseorang yang memiliki penyesalan tapi penyesalannya pura-pura. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, besok ngulang lagi. Ya, al-musirru minad dzanbi ma'al istighfari kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang mengekalkan dosanya sembari istighfar itu seperti orang yang menertawakan Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Begitu. Jadi sebenarnya taubat itu ibaratun nadm. Taubat itu sebenarnya hanya penyesalan. Aslinya berhenti atau mecat atau megot, mutus, yang pertama tadi mecat ya. Itu merupakan konsekuensi daripada orang yang menyesal. Kemudian yang ketiga orangnya jombaleni. Ya. Al-azmu alla ya'uda ila maksiyati abadan. Dia memiliki azam untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat selama-lamanya. Itu juga merupakan imbas daripada penyesalan. Kalau orang nyesel itu nggak akan ngulangi lagi. Jadi taubat itu an-nadm, aslinya kuncinya di an-nadm, penyesalan itu. Makanya jangan heran kalau nanti antum baca-baca kitab akan dapati yang namanya taubat itu cukup nyesal. Loh, kalau begitu bertentangan dong dengan kitab ini. Kitab ini tidak bertentangan. Karena sebenarnya kalau seseorang betul-betul menyesal, maka akan tumbuh sifat mecat, al-qat'u. Yang kedua akan tumbuh sifat namanya tidak ingin mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Itu syarat-syarat taubat. Tapi Pak, di dalam kitab namanya Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin, karangan Ibnu Allan Asy-Syafi'i. Ibnu Allan itu ngarang kitab namanya Syarah Riyadhus Shalihin, ya, Dalilul Falihin. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin menerima taubat hambanya itu enggak butuh syarat. Betul tidak kira-kira? Syarat itu yang netapin ulama kok.
Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen menerima taubat hambanya, enggak butuh syarat. Bahkan ada dosa-dosa yang hambanya tidak perlu taubat Allah ampuni. Ada tidak kira-kira? Ada, kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan dengan sesuatu apapun, dan mengampuni dosa-dosa lain selain syirik bagi siapapun orang yang dikehendaki. Ini ayat, kata Ibnu Mas'ud, ditujukan kepada orang mukmin, muslim, pendosa, mati belum sempat taubat. Mati belum sempat taubat. Itu ayatnya. Kalau ada muslim, mukmin, mati, dia berbuat dosa, taubat dulu, mati ya diampuni sudah, mau taubat. Nggak perlu ayat ini. Wong dosa syirik saja kalau taubat diampuni tidak? Diampuni. Ya. Ada orang kafir, tiba-tiba dia setelah itu pengen taubat, diampuni oleh Allah tidak? Diampuni. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Rifai itu kan ada tuh, nyuplik Quran tuh. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada mereka orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya masuk ke dalam Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu khusus untuk orang kafir asli yang dia masuk ke dalam Islam. Jadi ayat tadi itu maksudnya yang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi itu adalah ayat untuk orang muslim, mukmin, pendosa yang mati belum sempat taubat. Orang kafir mati ya udah jelas dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai ditanya-tanya lagi, langsung diinjek-injek itu sama malaikat. Ya. Makanya oleh sebab itu kita itu memiliki iman yang luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu jadi Allah itu maha pengampun sebenarnya, rahmatnya itu luas sekali, Masya Allah. Sayangnya sama orang mukmin, Allah itu luar biasa. Antum tuh disayangi sama Allah Subhanahu wa taala semuanya loh. Ya, dia sayangi semuanya. Orang mukmin itu walinya Allah Subhanahu wa taala kok. Yang disebut auliaullah, wali-walinya Allah itu orang mukmin semuanya, cuma ada tingkat-tingkatannya. Ada yang wali Allah awam, mukmin tapi awam itu juga wali Allah, kekasihnya Allah. Setiap orang yang beriman itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Setiap orang yang beriman itu semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang hebat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih disayangi oleh Allah, lebih baik dibanding dengan orang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat fisiknya sehingga dia bisa ibadah haji, bisa umroh, bisa sholat jamaah, itu kuat fisiknya. Daripada orang yang mau ke masjid aja batuknya 10 kali ini enggak sampai masjid, ya. Kuat apanya lagi? Kuat ilmunya. Ya, orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang bisa mutolaah kitab itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Kuat apanya lagi? Kuat ibadahnya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara keseluruhan semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua itu kekasih-kekasih Allah. Ya, makanya orang yang cerdas itu ketika mendengar hadis-hadis tentang rahmat, dia itu malu sama Allah, saking malunya sampai dia itu pengen ibadah terus-terusan. Sayyiduna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyiduna Mu'ad bin Jabal itu didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjenguknya ketika mau sakit. Nah, kemudian ditanya Mu'ad, "Atadri ma haqqullah 'ala ibadihi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahu enggak kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Oh gini, hak Allah atas hambanya yaitu
ayya'budallah wa la yusyriku bihi syai'an, yaitu apabila seorang hamba itu menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Adapun hak hamba atas Allah adalah innallaha la yu'adziba man la yusyriku syai'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyiksa orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Bangga dia kan, ya Rasul, apakah ini semuanya? Apakah ini boleh aku beritahu kepada sahabat lain? Jangan. Takutnya sahabat lain malah berpegang teguh kepada hadis ini, lalu ia tidak berbuat amal sama sekali. Nah, maka kemudian dalam syarahnya dijelaskan, kalau orang-orang yang imannya kuat, yang orangnya bagus, apabila kemudian dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala, disayangi Allah, dosanya akan diampuni dan sebagainya, dimasukkan ke dalam surga misalnya, maka dia akan malu kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Wong hadis Bukhari aja mengatakan, man mata min ummati wa lam yusyrik billah faqad dakhala jannah. Siapapun orang yang mati dari umatku dan dia tidak musyrik, maka dia akan masuk surga. Wih, senang kita dapat seperti itu. Allah sayang betul sama kita, tapi kita harus tahu malu, gitu loh maksudnya. Dengan apa? Dengan jangan pernah meninggalkan perintahnya dan menjalankan larangannya. Itu. Oke ya. Jadi taubat itu perlu menepati syarat-syaratnya dan hak-haknya. Ya illa ayyaqtu'aha falamma an hasalat lahu taubatu shadiqatu. Nah, maka tatkala sudah hasil, ya baginya taubat yang benar. Taubat yang benar itu menurut para ulama adalah taubat yang memenuhi syarat-syarat. Betul-betul syaratnya terpenuhi. Wa faragha min hadhil aqabah, dan dia bisa telah selesai dari rintangan ini, sudah bisa melewati rintangan taubat, hanna ilal ibadati, maka dia akan condong kepada ibadah. Jadi seseorang itu kalau dia sudah mengalami fase penyesalan, taubatnya benar, lalu kemudian dia berhenti dari perbuatan maksiatnya, kemudian dia tidak berniat mengulangi lagi perbuatan dosanya, ia lewati rintangan tersebut dengan baik, hatinya akan condong untuk lebih giat dalam melakukan ibadah. Ya, merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat, maka dia lebih ingin condong untuk melaksanakan ibadah. Ya. Liya kuda drapun yento tumandang sopo abad fiha ing dalem ibadah. Fanadoro mongko ningali sopo abad faidan mongko tetkale ningali ini fujaiyah. Haulahu iku tetep ing kiwa tengene abad. Ya, haulahu iku tetep ing dalem kiwa tengene abad, awa iku utawi ana pira-pira penghalang. Muhdiqatun kang limputi bi kelawan abad. Maka tatkala dia sudah melakukan ibadah tersebut, dia lihat ternyata di samping kirinya masih banyak penghalang yang memenuhi dirinya, dari kanan kiri belakang semuanya ada banyak penghalang. Dari satu sisi saja, penghalang satu saja susah dikalahkan. Karena nanti kan di dalam pembahasan ini nanti ya, penghalang itu ada 4. Penghalang dalam taubat itu ada 4. Yang pertama nafsu, yang kedua adalah syaitan, yang ketiga makhluk, yang keempat dunia. Ya, jadi penghalang di dalam melaksanakan taubat itu dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Itu penghalang-penghalangnya. Udah nggak usah banyak-banyak, kita ngadepin setan aja udah keteteran terus, kalah terus, ngadepin setan. Ya. Itu belum kalau setan itu nanti berkolaborasi dengan nafsu. Nafsu yang di sini maksudnya adalah nafsu amarah. Ya, nafsu yang memerintahkan perbuatan buruk. Ngadepin setan saja susah, makanya setan laknatullah alaih, mbahnya setan lah, iblis. Ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia akan bersumpah, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sebab kau telah menyesatkanku ya Allah, maka akan aku duduki bagi mereka anak Adam manusia ya dari jalanmu yang lurus. Artinya setan iblis
itu bersumpah karena dia diusir dari surga oleh Allah, itu merasa gara-gara Adam, kan dia diperintahkan sujud kepada Nabiullah Adam, nggak mau, lalu diusir di surga. Dia dendam sama anak cucu Adam, karena aku telah kau sesatkan ya Allah, ya maka akan kududuki jalanmu yang lurus dari anak Adam manusia. Diduduki semuanya. Maka ma min tariqin khairin illa wa syaitanu qa'idun alaihi. Gak ada satupun jalan kebaikan kecuali setan pasti nongkrong di sana. Gak ada satupun jalan kebaikan kecuali setan pasti ada di sana. Orang mau ngaji, ada setan nongkrong. Ada setan nongkrong dalam bentuk TV misalnya. Wah, pas lagi pengen ngaji sinetronnya bagus. Ya, banyak sekali. Jadi setan tidak pernah ridho terhadap diri kita itu dari satu sisi. Orang mau sholat, setan nongkrong. Orang mau sedekah, setan nongkrong. Ya, saya sering ulangi lagi. Kadangkala orang berangkat dari rumah itu ikhlas ya, ikhlas. Petantang-petentengnya kalau di jalan biasanya. Orang ngantongin duit ketika mau masukin ke kotak amal itu ikhlas dari rumah. Istrinya aja nggak tahu, dia tetap ngambil duit. Nah, mulai keganggu setan itu ketika kotak amal sudah jalan, teklik depannya. Waduh, berat sekali itu. Ya, ini 100.000 kalau nggak ketahuan orang kan nggak enak langsung gitu kan. Akhirnya kemudian dilihatin ujungnya gitu kan. Itu namanya setan lanatullah alaih. Masya Allah, Masya Allah. Itu dari satu sisi setan, padahal penghalanya banyak. Oke, nah tadi ketika seorang hamba itu dia sudah pengen menjalankan ibadah, maka tiba-tiba dia melihat di sekelilingnya tersebut itu ada banyak rintangan yang meliputi dirinya. Kullu wahidin minha utawi saben-saben suwiji minha saking ning konone awaik, ya uku iku ngalangi apa kulun hu ing abet amma saking barang kosoda kang nejo sapa abet minal ibadati saking ibadah bidurbin kelawan sakwerna minat ta'wiki saking perkara kang ngalangi. Ya, fata'ammal mongko angen-angenlah, mongko angen-angen sira. Faidan hiya arbaatun. Faidan mongko tatkalane nadhara hiya utawi awaik iku arbaatun ana papat. Ad-dunya rupane dunya, wal khalqu lan makhluk, wasyaitanu wan syaitan, wan nafsu lan nafsu. Wah. Jadi seseorang ketika mau melaksanakan ibadah ternyata ada 4 rintangan yang harus dihilangkan, dan ini berat. Yang pertama adalah ad-dunya, dunia, li'annaha qata'at at-tariqa ala ibadillah. Karena sesungguhnya dunia itulah yang memutuskan jalan atas hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, walidzalika lam yanzur ilaiha mundu khalqiha. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada dunia sejak pertama kali Allah menciptakan dunia. Allah itu tidak pernah melihat dunia semenjak pertama kali diciptakannya. Itu juga ada dalam kitab Minahus Saniyah karangan Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Allah saking murkanya sama dunia, karena akan banyak orang-orang hamba-hamba Allah yang berpaling dari jalan yang benar gara-gara dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Malik bin Dinar. Hubbud dunya, cinta dunia itu adalah biang keladi segala macam dosa. Itu hubbud dunya. Ya, orang korupsi karena hubbud dunya. Orang nggak mau sholat gara-gara hubbud dunya. Banyak sekali hubbud dunya. Ini penyakit yang luar biasa. Nah, dunia ini ternyata sudah banyak menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjauh atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu, dan makhluk, fa inna aktsarahum yusghiluna an ibadatillah, karena mayoritas makhluk itu menyibukkan diri sehingga seseorang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ngobrol itu bisa memalingkan kita dari ibadah kepada Allah, minimal memalingkan kita kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau kita nggak ngobrol kita bisa rajin zikir, gara-gara ngobrol maka kita jarang zikir. Termasuk WhatsApp, termasuk Facebook.
Media sosial itu apa tujuannya? Interaksi dengan makhluk. Semakin banyak orang yang berinteraksi dengan makhluk, maka orang tersebut akan semakin sibuk sehingga dia lupa ibadahnya. Ini diingat-ingat. Makanya para ulama masa lalu itu mereka lebih suka untuk menjauhi diri dari banyak berinteraksi dengan makhluk. Kalaupun mereka berinteraksi, kata Imam Ghazali, seandainya Anda itu ingin berinteraksi dengan makhluk, maka carilah makhluk yang menjadikan Anda itu bisa mendapatkan manfaat dari bergaul dengannya. Kalau saya ngobrol dengan dia dapat manfaat atau tidak? Carilah makhluk atau orang yang ketika Anda bersuhbah dengannya, bergaul dengannya, menjadikan Anda makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diobrolin urusan akhirat, yang diobrolin urusan agama, itu meningkatkan iman. Makanya sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal itu pernah berkata, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Ya. Mari duduk bersama kami, kita tingkatkan iman kita. Karena apa? Karena mudzakarah agama seperti ini itu bisa meningkatkan iman. Kata Imam Nawawi, mudzakarah agama, ingat kepada urusan akhirat, itu adalah iman. Iman itu sendiri. Makanya oleh sebab itulah, kalau kita berinteraksi dengan makhluk, ketemu makhluk, ngobrol dengan makhluk, jangan lupa pilih makhluk atau orang yang bisa menjadikan kita tambah baik di hadapan Allah, tambah bisa introspeksi diri, tambah taatnya, bisa mengambil manfaat dan nasihatnya, bukan malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah menjadikan kita itu jauh dari ibadah kepada Allah, menjadikan kita lupa zikir, lupa sholat malam, lupa baca Quran. Itu mayoritas manusia. Apalagi kalau yang diobrolin urusan dunia bisnis aja. Sehari waktu aja kurang ngobrol masalah bisnis, kurang terus waktunya tuh. Ya. Wasyaitanu, dan syaitan. Ini saya bacakan di sini, fa innahu yad'u ilal maksiyati wa fi'lil muharramat. Karena sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada perbuatan maksiat dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Syaitan laknatullah alaih, sebagaimana di dalam kitab Siyatul Qulub, itu tidak pernah berhenti dan bosan untuk menyesatkan kita. Syaitan itu tidak pernah bosan untuk mengganggu kita sampai kapanpun, sehingga diterangkan di dalam kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Ad-Dhahabi, ketika seseorang mau mati sekalipun masuk ke dalam kubur belum masuk, mau mati belum masuk ke dalam kubur, mau mati. Kalau masuk dalam kubur udah mati ya. Ini mau mati, sakaratul maut. Diterangkan dalam kitab tersebut, datang bapaknya, datang ibunya, itu syaitan. Syaitan menyerupai bapaknya, syaitan menyerupai ibunya, syaitan menyerupai gurunya, datang bima'in zulal, dengan membawa air zulal. Orang kalau sakaratul maut itu haus sakaratul maut itu. Kalau nggak percaya nanti rasakan aja sendiri ya. Bisa jadi antum duluan, saya belakangan, atau saya belakangan antum duluan. Haus, makanya perlu diolesin, dikasih minum, sering dikasih minum orang yang sedang sakaratul maut. Apalagi jadi kemudian jangan suudzon ya. Kalau wah dia kehausan berarti dulu ketika hidup dia orang buruk, belum tentu. Kadang-kadang orang saleh itu diberikan berat ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena sesoleh-solehnya seseorang itu pasti dia ada kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan ketika dia setelah mati, maka segala kesalahannya itu ditimpakan ketika dia menjelang mati. Maka ada beberapa orang soleh kalau mati malah susah, mangap-mangap gitu misalnya. Itu bukan tanda bahwa dia su'ul khatimah. Ada sebuah kitab Pak bagus namanya Sarhus Sudur karangan Al-Imam Asyuti. Nanti antum kalau nggak percaya cari aja lah kitabnya lah.
Syarhus Sudur itu karangan Al-Imam Asyuti. Beliau mengatakan tanda orang yang husnul khotimah. Ya, sebenarnya kitab Syarhus Sudur itu isinya hadis semuanya dari A sampai Z itu hadis semuanya. Interpretasi dari sang imam sedikit sekali, bahkan menurut saya 1% paling nggak ada. Di dalam hadis tersebut itu diterangkan bahwa tanda orang yang husnul khotimah itu dia menjelang wafatnya akan tambah baik dibanding dengan kebiasaan hariannya. Tiba-tiba rajin ke masjid, tiba-tiba dia rajin ziarah ke orang tuanya, tiba-tiba ketemu orang dia senyum, asalnya judesnya luar biasa, gitu kan? Ya, asalnya pelitnya naudzubillah, tiba-tiba ngajakin makan orang satu RT misalnya kan, ayo makan bareng dengan saya, padahal asalnya pelitnya naudzubillah. Ya, ada tarikan becetut, begitu kan? Tapi tiba-tiba baik, seminggu kemudian mati dia. Itu tanda dia husnul khotimah. Ya. Ada kan yang kayak gitu? Wah, ini si fulan. Wah, saya juga nggak nyangka secepat itu. Padahal dia sudah berubah, udah baik, udah rajin ke masjid dan sebagainya. Itu adalah tanda seseorang husnul khotimah. Kok husnul khotimah sih? Husnul khotimah. Orang husnul khotimah tandanya. Jadi nggak bisa dilihat apakah matinya nungging atau tidak. Wah, matinya nungging, sujud jangan-jangan, bukan, perutnya sakit. Ya, jadi nggak mesti. Ya, jadi gitu. Maka oleh sebab itu kita itu wajib untuk terus memperbaiki diri kita. Ya, jangan pernah kalah sama syaitan laknatullah alaih. Kalau syaitan aja nggak bosan menjerumuskan kita, lah kok kita bosan ngelawan setan? Bosan saya musuhan sama setan, bisa ajalah kita damai. Sehari aja setan nggak terima, pasti kita dihajar. Contoh damai dengan setan gini. Orang biasa sholat tahajud. Wah, jam 3 bangun. Suatu saat gini, ya Allah, bosan ya sholat tahajud mulu. Udah 10 tahun sholat tahajud nggak ada berhenti-berhentinya. Sekali-kali ya Allah pengen istirahat. Itu namanya dia damai sama setan. Walah, setan kipas-kipas langsung besok lagi, masih pur sampai 10 tahun. Ya, masih punya simpanan 10 tahun, udah besok lagi nggak apa-apa, terus dikipasin. Itu cara setan laknatullah alaih. Ya. Caranya itu luar biasa membujuk kita, menyesatkan kita. Ya. Menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak pernah lelah untuk menyesatkan kita selama-lamanya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitana qad ayyasa ayyabudahul musallun. Setan itu sudah putus asa untuk menjadikan orang-orang salat menyembah dia, untuk menjadikan orang-orang ahli salat menyembah dia. Setan itu putus asa. Tes. Kok mati, Pak? Baterainya habis ya. Oke. Tes. Jadi setan itu putus asa untuk menjadikan orang-orang ahlus sholat itu menjadi penyembahnya lagi. Putus asa setan itu nggak bisa. Lakin fitahrishi bainahum, tetapi di dalam mecah belah di antara ahlus sholat tersebut. Jadi setan untuk menjadikan ahlu sholat yang sudah ahli kiblat seperti kita ini menyembah dia sulit, nggak bakal bisa. Imannya udah kuat, tapi kita dibikin untuk tidak sehati, untuk tidak seirama, padahal imannya sama, Islamnya sama, tetapi kemudian terpecah belah hanya persoalan ijtihadiyah. Tahrish namanya. Dibikin bersengketa, ada persoalan sedikit, pecah. Ini seperti ini kan kondisi umat ini, tahsyabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya kita besar tapi hati kita tercerai-berai. Itu setan, kerjaan setan. Ya. Setan itu tidak akan pernah bisa menggoda ahlul ilmi, enggak bisa. Orang ahlul ilmi itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya kok. Dengan ilmunya kok. Tapi dia akan menyesatkan ahlu dunia. Ahlu dunia, orang yang suka dunia, gila jabatan, pengen nyalon DPR, pengen nyalon lurah, pengen nyalon RT, ya. Kemudian digoda sama setan.
Akhirnya ahlu dunia ini mendatangi ulama, mendatangi ahlul ilmi, mendatangi ustadz minta bantuan. Akhirnya ustadznya juga berantem juga di situ. Ya, tahris, pecah belah, habis. Perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, ijtihadiyah itu nggak usah berantem. Karena kita itu sebenarnya diikat oleh satu hal yang disebut dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Makanya jangan mau kalau digoda oleh syaitan dikatakan dia walaupun Islam bukan dari organisasi ente, udah jauhilah, nggak usah senyum, nggak usah disumbang kalau perlu, nggak usah begitu. Siapapun dia, ahlul kiblat, yang penting min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia saudaraku. Toh nanti ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Bapak nggak akan bilang mengatakan bahwa saudaraku orang Rifaiyah, saudaraku orang NU, saudaraku orang Muhammadiyah, enggak kan? Jawabannya gimana? Ya, pokoknya apa tuh namanya? Al muslimuna wal muslimatu ikhwani. Saudara muslim laki-laki dan muslim perempuan itulah saudaraku. Artinya apa? Global. Semua muslim itu saudara kita. Bahkan ketika kata ikhwah, monggo Pak, ganti lagi ya. Oke, ketika kata ikhwah, kata saudara kita letakkan di dada saudara muslim kita, nggak pantas kalau kita masih mengatakan bahwa dia pelaku syirik, dia ahlul bid'ah, itu nggak pantas mestinya, begitu ya. Itu setan yang pantas. Wan nafsu. Nah setan di sini kalau di dalam kitab ini, antum itu kitabnya jangan yang tipis, yang tebel kayak gini, keren nih. Nah ini namanya Sirajul Talibin juz 1, ya. Yang tebel biar keren, pulang dari Masjid Baitur Rahman bukan hanya kerja tapi nyantri. Itu apa buktinya kitabnya gede, ya. Nggak ada pedoknya tuh buat mukobalah, nggak apa-apa. Tapi kitab ini, kitab apa tuh namanya, gede. Lumayan kalau banyak kan, ngaji kita khatam 3-4 kitab udah penuh lemari kita. Buat nakut-nakutin tamu udah lumayan itu kan. Syaitan itu qala ba'dhum, kala ngendika sapa ba'dhum setengah ulama asyaiton utawa syaitan itu kullu jinin kafirin, saben-saben jin kan kafir. Jadi menurut sebagian ulama syaitan itu adalah jin yang kafir. Semua syaitan li annahu syaitana ay ba'uda an rahmatillahi, dikatakan atau disebut dengan syaitan karena dia adalah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu jauh dari rahmatnya Allah. Mbahnya syaitan namanya iblis. Disebut iblis dari kata balasa yang artinya ba'idun anir rahmat, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya lebih cocok untuk mengartikan setan itu sifat. Sifat buruk itu setan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ada syayatinul jinni wal insi, setan jin dan setan manusia. Jadi manusia juga ada yang setan. Ya, orang-orang yang kelakuannya buruk itu setan nggak pernah goda loh, serius. Wong dia lebih setan daripada saya, kata si setan. Ya nggak usah digoda. Ya, dibiarkan saja dia tersesat dalam ibadahnya. Fahtaja mongko butuh sapa abad la mahalata hale mesti ila dafi hadhil awaiqi. Ya, maring nolak ikilah piro-piro penghalang atau rintangan wa izahatiha ay izalatiha lan ngilangaken rintangan tersebut anhu saking abet. Wa illa lamun ora fala yata'atta mangora dadi gampang lahu kadwi abet apa muraduhu, ya, kekarpane abet minal ibadati saking ibadah, begitu. Maka ketika dia merasakan ada 4 perkara yang merintanginya, apa 4 tadi? Dunia, kemudian makhluk, syaitan, nafsu. Kalau dia merasa ada 4 yang merintangi dia dalam ibadah ini, maka dia pasti butuh sesuatu untuk menolak atau menghalau atau menyingkirkan penghalang-penghalang ini. Begitu. Apabila tidak, maka tidak mudah dia untuk menggapai tujuan daripada ibadah sebenarnya. Ibadahnya pura-pura. Kalaupun melaksanakan sholat itu dipaksa, nggak ada penghayatan sama sekali, nggak memiliki implikasi apapun.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia melaksanakan salat, mungkar juga jalan terus. Kenapa? Karena murad daripada ibadah tidak ada. Gitu loh. Fastaqbalatuhu hahuna, mongko ngadepi hu ing abad hahuna ing dalem kene-kene apa itu namanya fi ihtiyajihi ila dafi hadhil awaiq wal mawani. Apa aqabatul awaiq, rintangan piro-piro penghalang. Jadi ada rintangan penghalang. Fayahtaju mongko butuh sapa abad ila qatiha, maring nempuhi atau ngelakonine atau ngliwatine aqabatul awaiq bi arbaati umurin kelawan 4 piro-piro perkara. Jadi ketika seseorang ingin melangkahi melewati 4 rintangan, nafsu, dunia, setan, apalagi makhluk, maka dia pun butuh 4 hal untuk bisa melewati 4 rintangan. Saya urutkan dari pertama, dunia, makhluk, setan, nafsu. Dia butuh 4 hal. Yang pertama at-tajarrudi anid dunya, tajarrud anid dunya. Ini yang berat, ini tajarrud anid dunya itu. Ya. Nyepekaken apa tuh namanya? Mengosongkan diri dari dunia lah. Ya, nyepekaken saking dunia. Wat tafarrud, lan tafarrud menyendiri anil khalqi saking makhluk. Wal muharabati ma'asyaitani, lan berperang sartane syaitan, wal qahri lan maksalin nafsi maring nafsu. Jadi kalau kita pengen melangkahi atau melewati rintangan 4 tadi dalam ibadah, ini pasti ada loh, ibadah itu pasti ini yang jadi musuh kita. Sholat malam, nafsu itu nggak ridho. Coba siapa di antara bapak sekalian yang merasa sebelum melaksanakan sholat malam enak, nikmat? Saya tuh kalau mau sholat malam nikmat, bohong, itu nggak ada. Nggak ada. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bukan Abdul Wahab As-Suradadi atau Al-Pati ini, tapi Syekh Abdul Wahab Asy'arani, maaf ya Kang Dul ya. Itu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, itu adalah orang kalau mau melaksanakan ibadah kok mau merasakan enak nikmat itu bohong, karena nafsu itu tidak pernah tunduk untuk diajak ibadah. Nafsu itu selalu pengen tentang syariat. Diajak sholat malam berat, setelahnya nikmat, percaya saya. Setelahnya saya habis sholat malam adem nikmat, iya percaya, nafsunya udah tunduk. Tapi nafsu itu susah untuk diajak ibadah. Orang nafsu diajak baca Quran itu susah, nguapnya berkali-kali. Tapi kalau sudah jalan baca Quran enak. Seperti itu. Nafsu diajak ngaji, yalah Pak, ngaji sebulan sekali itu bawahnya pengen izin terus. Kenapa? Karena nafsu tadi nggak ada yang senang diajak ibadah. Kalaupun datang ngaji doanya mudah-mudahan cepat, gitu kan? Ya. Kenapa? Karena nafsu. Tapi kalau di sini nggak ada, di sini kan orang-orang hebat semuanya. Masya Allah. Orang-orang hebat itu, saya senangnya kalau bermujalasah di sini itu dikelilingi orang-orang hebat, orang-orang soleh. Jadi ketimbalan solehnya. Jadi kata guru saya dulu, ketika kita berkumpul dengan orang soleh, minimal orang soleh itu kenal kita. Nanti kalau di surga kok nggak, kita dicari kok nggak ada, maka dia pasti bisa mensyafaati kita, gitu kan? Lah, ini kok Ustaz Rifai nggak ada di surga, gimana nih cari? Di neraka ternyata disyafaati, gitu kan? Enaknya itu begitu. Mujalasah dengan orang-orang soleh. Ya, yang pertama adalah tajarrud anid dunya, menyempikan diri dari dunia. Insyaallah ini berat ini. Yaitu wazuhdu fiha, dan zuhud di dalam urusan dunia. Zuhud itu mengambil sesuatu yang halal sekadar cukup untuk melaksanakan ibadah. Yang dimaksud zuhud itu bukan dalam arti mengosongkan tangan, nggak punya duit sama sekali, juga bukan. Ya, yang penting kalau zuhud tingkat dasar itu adalah mencari rezeki yang halal, betul-betul halal, tingkat dasar. Dan zuhud itu tidak bisa dilihat dari pakaian, Pak.
Kalau zuhud bisa dilihat dari pakaian, orang bisa ngaku zuhud semua, tinggal pakaiannya, sarungnya nggak usah disetrika kan ngeper itu otomatis, tarik ke atas ngeper gitu kan, atau bajunya nggak usah disetrika kan ngeper. Itu bukan dilihat dari situ zuhud itu. Zuhud itu adanya di hati. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ada tidak adanya dunia, dia memiliki duit atau tidak memiliki duit, suasana hatinya sama, itu zuhud. Nah itu berat, ya. Nggak punya duit pasti stres. Aduh ya Allah, SPP belum kebayar, ini belum kebayar, udah tidur aja udah nggak nyenyak, globrak. Besok nyarinya kemana? Wah salat malam, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang luas, begitu kan? Begitu punya duit foya-foya orang itu bangga sok-sokan. Itu seperti itu. Kenapa? Karena belum mencapai tataran zuhud. Berat zuhud itu. Topo saking dunia. Wat tafarrud anil khalqi, dan memisahkan diri dari makhluk. Kita itu kalau mendengar kata Imam Ghazali mengatakan tafarrud anil khalqi, kita itu merasa bahwa kita harus betul-betul pergi dari makhluk. Bukan begitu, nanti ada penjelasannya. Bukan begitu. Boleh nggak berinteraksi dengan makhluk? Boleh. Tapi kalau nggak penting, jangan kemudian interaksinya dilanjutkan. Namanya fudulul kalam. Omongannya itu berlebihan. Kita misalnya mau bahas masalah urusan bisnis, bahas aja seperlunya. Setelah itu pulang nggak ngobrol kanan kiri, bahas politik, bahas masalah ekonomi. Allah. Apalagi ya, kita ketemu dengan teman ketika di masjid bahas urusan agama, selesai, jangan bicara ngalor ngidul lagi. Seperti itu. Ya, itu termasuk fudulul kalam. Jadi yang dimaksud dengan tafarrud anil khalqi itu jangan pernah berinteraksi yang tidak ada gunanya dengan makhluk. Ya. Wal muharabati ma'asyaitan, dan berperang dengan syaitan wajib. Karena Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika kita sudah mengatakan syaitan itu musuh yang nyata bagi kita, maka kita wajib berperang selama-lamanya dengan syaitan laknatullah alaihi. Sanggup nggak selama-lamanya? Lewong setan selama-lamanya juga memusuhi kita kok. Ya. Seperti itu. Biasanya Pak, setan itu paling suka dan ngompor-ngomporin kalau kita itu memiliki pandangan fikih berbeda. Walah setan senang banget. Alah udah sikat aja itu, pendapatnya pasti salah, ulamanya nggak beres dan sebagainya. Nah, atau kalau paling enak kalau ngomong setelah gitu, wah ini pasti yang bicara begitu itu pasti fasik sudah, dia pasti sudah fasik, sudah nggak sah. Kalau yang sering saya dengar di orang rifayah itu, walah dia bukan, itu sudah jadi goiru, itu sudah bolongnya dudu muridnya dewi dan sebagainya seperti itu. Itu paling seneng kipas-kipasi terus setan. Itu ingat-ingat loh, bahaya setan itu. Karena iblis itu diusir dari surga kan ada perasaan ana khairum minhu, aku lebih baik dibanding dengan dirinya. Ya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan Allah dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Makanya iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih bagus dibanding dengan dirinya. Itu setan. Kalau kita merasa bahwa kita itu lebih bagus dibanding dengan orang lain, maka di dalam diri kita ada setannya. At-taqwa, kata Sayyiduna Ibnu Umar bin Khattab, yang disebut takwa adalah tidak merasa diri kita lebih baik dibanding dengan orang lain. Itu takwa. Tidak merasa diri kita lebih soleh dibanding dengan orang lain. Itu takwa. Nggak usah kita merasa diri kita lebih. Huwa a'lamu bimanit taqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Jangan kamu merasa dirimu suci. Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Enggak usah kita nyodor-nyodorin, wah saya begini saya begini, enggak usah. Kan kemarin sudah saya jelaskan, Imam Nawawi itu ngajarin kita supaya jadi orang tawadhu. Pernah saya jelaskan. Kalau ketemu, udah mau jam 9, alhamdulillah cepat.
Saya semangat kalau udah jam 9 tuh, karena udah ingat pulang aja gitu. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Arba'in. Syarah Arba'in Nawawi itu di dalam, menurut ulama itu ditulis oleh Alauddin Al-Attar, murid beliau langsung, meskipun dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Beliau itu mengatakan begini, kalau kau lihat anak kecil, ini supaya kita jadi tawadu, nggak merasa lebih hebat dibanding orang lain. Kalau kamu melihat anak kecil, yakini bahwa anak kecil tersebut lebih baik dibanding dirimu. Anak kecil ya anak yang lebih muda. Kenapa? Karena dia lebih muda, berarti umurnya lebih sedikit, tentu dosanya lebih sedikit daripada kamu. Nah, gitu. Tapi kalau giliran kita lihat orang yang lebih tua, yakini orang tua itu lebih mulia dibanding dengan dirimu, sebab umurnya sudah banyak, pasti ibadahnya lebih banyak. Jangan dibalik, wah pasti dosanya juga lebih banyak. Wah, kita sombong nanti. Ya. Kalau kita lihat orang tua, ya Allah, dia sudah tua, ya Allah, umur sudah 70 tahun tapi rajin ibadah, masih rajin ke masjid, Masya Allah, saya nggak ada apa-apanya. Itu mesti begitu harus, supaya tawadu. Jangan tuh itu bangkotan, pasti dosanya banyak, jangan gitu ya. Nah, kalau kamu lihat orang bodoh, kata Imam Nawawi, yakini bahwa orang bodoh tersebut lebih baik dibanding dengan dirimu, sebab orang bodoh itu melakukan perbuatan maksiat dalam kondisi ia tidak tahu, tapi kamu melakukan perbuatan maksiat, kamu tahu itu maksiat, kamu tahu itu dosa. Orang bodoh, kamu tahu dosa itu? Enggak tahu, Pak. Ya udah, namanya bodoh. Ya, ini yang menjadikan kita nanti menjadi tidak menepuk dada mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dibanding dengan dirinya. Jangan. Ayolah, kita itu merasa bahwa kita itu semuanya dhaif, lemah, nggak punya apa-apa, ya. Ketemu orang, Masya Allah, saya itu kalau ketemu orang yang jidatnya hitam, Masya Allah, pasti sujudnya kuat itu kayak gitu. Saya nggak pernah mengatakan seperti dalam kitab Sawi misalnya, salah satu tanda orang Khawarij itu jidatnya hitam. Nggak pernah saya. Kenapa? Karena takut nanti salah. Itu bukan karena masalah jidatnya hitam seperti orang Khawarij. Kenapa? Sujudnya kuat. Kalau lihat sujudnya, jidatnya nggak hitam, ya Allah, orang itu jidatnya nggak hitam, bukan berarti sujudnya nggak kuat, tapi mungkin baca Qur'annya luar biasa. Dia mengganti sujudnya dengan membaca Quran. Terus khusnudun sama orang terus. Ada melihat orang jenggotan, ya Allah, dia bisa mengamalkan sunnah Rasulullah walaupun jenggot. Dan saya jenggot aja nggak bisa ngamalin. Misalnya begitu lebih bagus. Dibanding lah jenggot itu kan akar gigi, itu nggak boleh itu. Nah. Ada orang celana cingkrang misalnya, ya Allah, dia menghindari isbal, sesuatu hal yang diharamkan, minimal makruh, itu sudah luar biasa. Saya kok belum bisa. Tapi yang celana cingkrang jangan itu, celananya kok di bawah mata kaki, apaan nggak sunnah, sombong lu gitu kan. Jangan-jangan ketika dites hafalan Qur'annya banyak yang yang celananya tadi di bawah mata kaki. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa untuk saling meremehkan. Kita itu ayo husnudon sama saudara muslim kita. Supaya apa? Nggak ada peluang setan masuk ke dalam hati kita untuk ngomporin gitu loh. Kalau ada itu dikomporin terus. Kita merasa yang paling soleh, merasa yang paling benar. Kebenaran tuh akan berada di pihak kita, yang lain salah. Coba bayangkan kalau yang benar itu jamaah Masjid Baitur Rahman saja, yang lain salah, surga apa nggak sepi, ketemunya ente-ente lagi. Ya, surga itu orang mukmin semuanya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jam 9 ya Mas hari ini. Ya saya tutup saya. Ini kita kalau ada pertanyaan atau muskil silahkan nanti disampaikan, tapi jangan sulit-sulit kalau bertanya. Ya, apalagi pertanyaan ngetes nggak diterima. Para jemaah sekalian, ini dalam kesempatan untuk ruang tanya jawab, dipersilakan sebelah kiri atau sebelah kanan. Silakan. Wes, aja angel-angel kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Mangga. Bagaimana cara terhindar dari godaan setan saat sakaratul maut?
apakah ada amalan-amalan tertentu biar kita terhindar dari godaan setan saat terakhir? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya godaan setan yang membawa air zulal tadi ya. Nah, saya belum tuntas ceritanya tadi, saya sambung mungkin ingetin. Jadi ketika orang mau mati, setan datang menyerupai bapaknya, menyerupai gurunya. Katakan, kamu haus ya? Iya. Berikan saya minum guru, berikan saya minum ayah. Enggak. Kalau kamu nurut saya sama saya kasih air ini. Apa yang harus saya lakukan? Bilang aja Nabi Muhammad berdusta. Bilang aja Nabi Muhammad bohong. Waduh, kafir dong nanti. Lah nggak apa-apa, obat. Nanti ketika kamu minum, kamu tinggal taubat, pasti Allah terima. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha penerima taubat, enggak masalah. Oh iya. Kalau taubat nggak apa-apa lah. Akhirnya kemudian belum sempat dia minum, dia cuma bilang Nabi Muhammad dusta, dia mati dalam keadaan kafir. Segitu jahatnya setan. Para ulama, termasuk Al-Imam Adz-Dzahabi, termasuk juga guru saya dulu, Haji Rais Yahya, ketika menerangkan tentang cerita ini, beliau mengatakan orang-orang berilmu, orang-orang yang hadir sering ke majelis taklim, maka dia akan selamat dari godaan setan. Kenapa? Karena ilmunya menuntun dia dari godaan setan, laknatullah alaih. Ya, seperti itu. Itu menjelang sakaratul mautnya sampai segitunya. Nah, setelah sakaratul maut terjadi, dia kafir, otomatis dia mati dalam keadaan kekafiran. Seperti itu. Padahal kita taubat ditutup, tetapi kekafiran masih diterima. Coba bayangkan. Makanya kita minta perlindungan dari Allah dari godaan setan. Uniknya Al-Ghazali itu, beliau, kita kan kadang-kadang gini nih, di dalam hati kita selalu bilang ini itu godaan setan apa nafsu, gitu ya. Misal contoh, tar malam saya mau nonton dangdut, wah, kemudian ini itu godaan setan apa nafsu. Untuk membedakan, kata Imam Ghazali, suruh baca ayat kursi. Kalau dibacain ayat kursi kok kemudian dia hilang, pemberontakan di dalam hati untuk melakukan maksiat kok hilang, berarti itu dari setan. Tapi dibacain ayat kursi kok masih tetap ada, itu nafsu berarti. Nafsunya yang harus dihajar. Jadi apapun, pertama dibacakan ayat kursi dulu. Wah, ini saya kok malas ngaji baca ayat kursi. Kok masih malas? Nafsu, paksa kalau nafsu itu. Tapi kalau kemudian dari godaan setan, bacaan ayat kursi sudah lepas. Jadi intinya untuk menghindari godaan setan dari sakaratul maut adalah ngaji, taklim, banyak taklim. Ya, taklim kepada orang-orang saleh, pada ulama dan sebagainya. Insyaallah terhindar karena ilmu akan menuntun dia. Ada lagi muskil? Monggo, silahkan Pak. Oke, saya tanya, Bapak pengen jawaban dalam mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki? Ayo. Syafi'i. Kalau Syafi'i harus suci. Orang sujud syukur dalam mazhab Syafi'i wajib bersuci. Tidak boleh dalam keadaan hadas dan wajib menghadap kiblat. Kemudian setelah menghadap kiblat, dia kemudian takbir Allahu Akbar lalu sujud. Yang banyak dilakukan pemain bola terus masukin gol langsung jungkel seperti itu adalah versinya Malik, ya seperti itu. Kalau Syafi'i harus bersuci. Ada lagi? Maka ini kita kaji bersama seolah-olah bikin awake dhewe. iya benar. Nah, itu posisi kita sebagai orang awam itu dalam diri kita aku bayang mana sehingga seolah kita ringan. Nah, Ya. Jadi gini, kitab ini kalau saya membahasakan kok jangan gebuki perasaan sakit banget ini. Jadi kitab ini bukan gebuki awake dhewe, bukan, tetapi adalah sebagai kaca benggala, cermin untuk kita bercermin. Oh, ada jerawat untuk kita obati. Oh, ternyata ada codet di sini, ada item bisa kita obati. Giginya ada cabai bisa kita buang. Seperti itu kaca benggala. Kemudian
Imam Ghazali yang kita bahas dalam kitab Minhajul Abidin ini, akobahnya itu baru 2 atau 3. Sementara yang beliau gambarkan nanti ada 7 pun itu baru akobah supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Begitu saja, belum yang stepnya yang lain, masih panjang. Sebenarnya ini sebagian sudah ada yang kita kerjakan. Seperti akobah pertama, kewajiban menuntut ilmu sudah. Yang kedua, kewajiban taubat. Sebenarnya kadang kita taubatnya benar, kadang nggak benar, begitu kan? Itu sudah kita kerjakan. Tapi maksudnya Imam Ghazali memberikan tuntunan kepada kita kemarin, bagaimana kita bisa menuntut ilmu tersebut itu benar, stepnya benar, langkahnya benar, kepada siapa kita mengambil juga benar. Nah, yang sekarang ini stepnya taubat adalah supaya taubat kita juga benar. Ketika taubat benar, shadiqah, memenuhi rukun syarat, orang akan gampang ibadah. Pada saat dia melaksanakan ibadah, dia baru sadar bahwa sekelilingnya tersebut itu banyak perkara yang menghalangi, maka dia ingin melompat lagi. Step taubat sudah lewat, masuk kepada akobah berikutnya. Itu sebenarnya sudah dijalani. Cuman kita masih di bawah porsi idealnya Ghazali gitu aja. Tapi kalau stepnya itu sudah dijalani semuanya. Hanya kita masih di bawah porsi idealnya Al-Imam Ghazali. Maka kita ngaji begini supaya upgrade diri sehingga kita mencapai level apa yang diinginkan oleh atau perjalanan spiritualnya Al-Imam Al-Ghazali. Begitu saya rasa. Posisi orang awam masuk ke Kitab ini ngajak kita untuk beranjak dari orang awam. Ya. Kitab ini ngajak kita untuk beranjak dari orang awam. Ya. Ya kalau merasa awam terus ya nanti waliullah awam kan. Ya, saimannya tapi dikebukin rokok dulu kan itu. Oh, tak. Ada lagi? Kalau yang lain kalau masih ada. Sholat sunnah isyraq. Ini kan ngajinya jadi fikih ya. Isyraq itu istilahnya madhab Syafi'i, istilahnya madhab Hanafi sholat sunnah syuruk. Nah, saya jelaskan dulu posisinya. Di dalam madhab Syafi'i ada 2 ulama yang berbeda pendapat terkait sholat sunnah isyraq. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sholat sunnah isyraq itu menyendiri atau beda dengan sholat sunnah duha. Artinya ketika seseorang sudah melaksanakan sholat sunnah isyraq, masih disunahkan melaksanakan sholat sunnah duha. Imam Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan sholat sunnah isyraq itu masuk ke dalam sholat duha karena waktunya yang beririsan atau sama dengan sholat duha. Makanya menurut Imam Ramli, sholat isyraq itu pelaksanaan sholat duha di awal waktu. Itu mengambil athar dari riwayat Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya yang mengatakan sholat sunnah isyraq itu sholat duha. Tapi saya mengikuti pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa isyraq itu sholat sunnah menyendiri, karena redaksi hadis yang menjelaskan pun menyendiri. Seperti kalau di sholat isyraq itu hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim, tapi keutamaannya ada dalam Sunan Tirmidzi, uniknya itu. Jadi perintah sholatnya ada dalam Sahih Muslim, pahalanya atau keutamaannya dalam Sunan Tirmidzi. Siapapun yang mengerjakan sholat subuh lalu kemudian dia berada di tempat sholatnya hingga matahari terbit lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti haji dan umroh sempurna kata Nabi kan begitu. Itu sholat sunnah isyraq. Kapan dilaksanakan waktunya? Apakah pada saat matahari terbit? Benar? No, tidak boleh. Waktu haram itu. Pada saat matahari terbit itu haram melaksanakan sholat apapun. Jadi ketika alarm masjid ting, kemudian Allahu Akbar, haram, karena itu adalah tanduk syaitan. Karena matahari tatlu'us samsu ya baina qarnai syaitan. Ya matahari itu akan terbit di antara 2 tanduk syaitan. Haram. Terus waktunya kapan? Yaitu ketika matahari itu meninggi qadra rumhin, sekedar 1 tombak. 1 tombak. 1 tombak itu menurut hitungan ulama kontemporer itu sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau waktu syuruk atau waktu isyraq sekarang itu, waktu terbit maksudnya tulul
Tulu'ul Syamsi itu sekitar jam 5:50, maka sekitar jam 6:15 atau jam 6:10 sudah boleh melaksanakan sholat sunnah isyraq. Jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti malah bisa masuk ke tanduknya setan. Lebih dikit tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Karena kita itu menghadapi masa di mana orang itu sekarang antusiasme sama ibadah sunnahnya bagus. Ya, sholat sunnah isyraq itu di masjid-masjid saya ngajar, wah rajin-rajin orang-orang itu. Cuman ada beberapa masjid yang keliru dalam pelaksanaannya. Begitu alarm bunyi langsung Allahu Akbar. Itu haram, waktunya haram. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah apapun di situ. Wong sholat subuh aja misalnya kesiangan, pas syuruk persis, tidak boleh kok kita kok suruh menggeser kepada setelah matahari terbit seperti itu. Ya, begitu Pak. Cukuplah, cukup. Sebelum kita bacakan doa, ini untuk